Ketika sedang berusaha meraih bendera, terdengar suara-suara tembakan dan desingan peluru. Ternyata tentara Belanda memuntahkan amunisi senapannya dari arah Hotel Homan. Mereka panik dan hanya bisa merunduk. Di saat itu bendera terkulai. Endang Karmas segera meraih ujungnya dan meminta Mulyono memeganginya. Dengan bayonet, Endang Karmas mencabik-cabik bagian biru bendera itu sedapat mungkin merobeknya. Ternyata sulit dan tidak semua kain warna birunya benar-benar habis. Masih tersisa sedikit. Namun demikian, mereka berhasil menjadikannya bendera merah putih yang dengan gagahnya berkibar di atas menara Gedung Denis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal Jurnal Abah. Semoga teman-teman sehat selalu dan rezekinya berlimpah. Amin. Di bulan Agustus ini ada baiknya kita berbagi cerita seputar masa-masa lahirnya Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kalau kita jalan-jalan di kota Bandung, banyak tempat yang memiliki sejarah dan berkaitan dengan masa-masa revolusi kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, Gedung Denis atau PT Bank Tabungan Hindia Belanda Pertama menjadi saksi sejarah tentang sepak terjang para pejuang di kota ini. Boleh dibilang, gedung yang terletak di Jalan Braga, Kota Bandung, dan kini menjadi kantor Bank BJB tersebut telah menjadi tempat bagi warga Bandung dalam upaya mempertahankan harga diri bangsa. Sejumlah peristiwa heroik, antara lain pengibaran bendera merah putih, telah terjadi di gedung ini dalam waktu yang berbeda-beda. Dengan dinyatakannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu, maka berakhirlah masa pemerintahan pendudukan militer Jepang di Indonesia. Berita proklamasi segera saja menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Hal itu antara lain disebabkan adanya usaha pegawai Studio Radio Bandung yang telah mendapatkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pegawai radio ini kemudian membacakannya berkali-kali sehingga berita itu semakin menyebar. Tidak hanya itu, peran pengurus dan pegawai surat kabar cahaya yang beralamat di Jalan Kaca-Kaca Wetan sangat besar dalam menyebarkan berita proklamasi. Berita pernyataan terbebas dari penjajahan tersebut diterima redaktur harian Cahaya pada tengah hari tanggal 17 Agustus 1945 dari kantor berita Dumai di Jakarta melalui telegram. Pengurus dan pegawai harian Cahaya segera berkumpul untuk melihat dan meyakinkan berita yang ditunggu-tunggu itu. Kemudian setelah mendapatkan izin dari Muhammad Kurdi yang waktu itu pemimpin redaksi Cahaya, wartawan muda bernama Bari Lukman menuliskan teks proklamasi pada papan tulis di depan kantor koran tersebut. Maka dalam waktu singkat, banyak warga berkerumun di depan papan tulis tersebut untuk mengetahui isi beritanya. Sementara itu, percetakan Siliwangi kemudian mencetak selebaran dengan tinta merah. Lalu selebaran tersebut dibagi-bagikan kepada warga. Dalam waktu singkat, berita proklamasi itu telah tersebar ke berbagai pelosok daerah Bandung, bahkan ke pelosok Priangan. Tidak hanya itu, Bari Lukman juga menemui Kiai Haji Isa Ansori, seorang ulama terkemuka di Jawa Barat. Dia meminta bendera merah putih milik Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa untuk dikibarkan di atas Gedung Denis. Pada sekitar pukul 13, bendera merah putih berkibar di puncak gedung tersebut. Itulah pengibaran merah putih untuk pertama kalinya di Bandung setelah proklamasi dibacakan. Sekembali dari pengibaran merah putih di atap Gedung Denis, Bari Lukman mendapati tulisan teks proklamasi pada papan tulis di depan kantor Cahaya telah dihapus. Konon itu diperintahkan oleh seorang Jepang. Kemudian, Bari Lukman menuliskan kembali teks proklamasi yang dihapus itu. Kontan saja ini mengundang reaksi para petugas dari Kempetei atau polisi rahasia Jepang. Mereka datang berombongan dan mengepung kantor Cahaya, tetapi kantor tersebut sudah kosong. Kiai Haji Isa Ansori
pemilik bendera merah putih yang dikibarkan di Gedung Denis itu adalah seorang tokoh Partai Masyumi yang berkantor dekat sebuah bank di sebelah utara alun-alun Bandung. Jadi Partai Masyumi ini menurut sejarahnya didirikan pada tahun 1943. Nah, terdapat pula keterangan lain seputar insiden merah putih di Gedung Denis. Koran Suara Rakyat yang terbit 1 Oktober 1945 misalnya memuat sebuah berita pendek dengan judul "Sang Merah Putih Tetap Berkibar". Ada pula judul kecil di bawahnya berbunyi "Percobaan Belanda di Kantor Denis". Berita tersebut memuat kejadian yang sudah berlangsung sekitar sepekan sebelumnya. Isinya menceritakan upaya seorang warga Belanda yang ingin menurunkan bendera merah putih di Menara Denis dan menggantikannya dengan bendera merah putih biru. Namun usaha itu gagal karena warga Bandung berdatangan sehingga membuat orang Belanda itu ciut nyalinya. Akan tetapi peristiwa pengibaran bendera merah putih yang melibatkan dua pemuda bernama Muhammad Endang Karmas dan Mulyono tampaknya memberi gambaran lebih lengkap tentang peristiwa heroik lainnya di Gedung Denis. Pada suatu hari di sekitar bulan September atau Oktober 1945, terjadi sebuah keributan akibat tindakan sejumlah orang Belanda yang mengibarkan bendera merah putih biru di puncak gedung tersebut. Hal itu tentu saja memancing reaksi dari masyarakat yang sedang berada dalam euforia kemerdekaan. Mereka berteriak-teriak penuh kemarahan kepada warga Belanda itu. Kemudian, sekumpulan pemuda pejuang merangsek masuk ke Gedung Denis. Perkelahian tidak dapat dihindarkan antara para pejuang dengan tentara Belanda dan tentara Jepang. Orang-orang Jepang berada di tempat tersebut karena diminta pihak Belanda. Hubungan kedua penjajah itu memang saling memanfaatkan. Para pejuang dan pihak tentara penjajah sudah siap dengan senjata masing-masing. Tinggal menunggu aba-aba menembak. Nah, di tengah keributan itulah seorang pelajar bernama Endang Karmas datang dan menerobos kerumunan. Dia berinisiatif naik ke Menara Denis dengan tujuan menurunkan merah putih biru dan diganti dengan merah putih saja. Karmas masuk ke Gedung Denis, naik terus sampai keluar di atap gedung. Ternyata di sana sudah ada orang lain juga. Mereka menunjuk-nunjuk ke arah tiang bendera di atas menara. Endang Karmas dengan cepat memanjat menara. Di sisi lain sudah ada Mulyono yang juga sedang menuju tiang bendera. Di puncak menara, kedua orang tentara pelajar itu berdiam sejenak. Tidak ada lagi jalan naik, hanya ada kabel besi yang sangat keras yang harus ditarik agar bendera bisa diraih. Berulang kali dicoba, namun gagal. Ketika sedang berusaha meraih bendera, terdengar suara-suara tembakan dan desingan peluru. Ternyata tentara Belanda memuntahkan amunisi senapannya dari arah Hotel Homan. Mereka panik dan hanya bisa merunduk. Di saat itu bendera terkulai. Endang Karmas segera meraih ujungnya dan meminta Mulyono memeganginya. Dengan bayonet, Endang Karmas mencabik-cabik bagian biru bendera itu sedapat mungkin merobeknya. Ternyata sulit dan tidak semua kain warna birunya benar-benar habis. Masih tersisa sedikit. Namun demikian, mereka berhasil menjadikannya bendera merah putih yang dengan gagahnya berkibar di atas menara Gedung Denis. Keberhasilan keduanya melakukan tindakan heroik itu tentu saja disambut teriakan khas "Merdeka" berulang-ulang dari warga yang berada di sekitar gedung. Tinggallah orang-orang Belanda dan Jepang yang tampak dongkol karenanya. Mereka tidak berani bertindak terlalu jauh dengan memuntahkan peluru karena risiko lebih buruk bisa terjadi mengingat begitu banyaknya massa di sekitar Denis. Dalam buku berjudul Saya Pilih Mengungsi, karya Ratnayu Sitarsmi dan kawan-kawan, termuat pengakuan Endang Karmas pada tahun 1997 seputar insiden perobekan bendera Belanda itu. Endang Karmas sendiri mencatat kejadian tersebut dalam buku berjudul Sekilas Sejarah Peristiwa Perjuangan Bandung Lautan Api yang disusun bersama sejumlah rekan seperjuangannya. Sekian lama kemudian, Endang Karmas memperoleh piagam penghargaan dari organisasi Tugas Prakasa Siliwangi pada tahun 1980 yang ditandatangani ketuanya Solihin GP. Dalam piagam itu disebutkan tentang keberanian Endang Karmas sebagai pelajar pejuang pada awal revolusi fisik 45 yang sudah melakukan perobekan bendera merah putih biru menjadi merah putih
di Gedung Denis, Bandung pada bulan Oktober 1945. Di dalam buku Merah Putih di Gedung Denis yang ditulis oleh Enton Supriyatnasin dan Efri Kristianto diungkapkan komentar sejumlah kawan seperjuangan Endang Karmas tentang aksi di Gedung Denis itu. Bahkan aksi tersebut menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat waktu itu. Tidak semua peristiwa tercatat secara resmi dalam buku sejarah. Banyak yang masih tersimpan dalam dokumen, ingatan, atau tercecer di mana-mana. Mengenang mereka yang sudah berjuang adalah cara paling sederhana untuk menghormatinya. Semoga catatan singkat ini memberikan manfaat. Terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.